sebenarnya banyak atau beberapa timnya Pak SBY masih saya pakai. Ini jangan ada pikiran cawe-cawe lah apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah titip-titip apa-apa ke saya. Tidak pernah. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi, nggak ada. Saya datang ke Pak Jokowi. Pak SBY mimpin 10 tahun, Pak Jokowi mimpin 10 tahun, 20 tahun pengalaman. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari 20 tahun pengalaman. Kemarin tanggal 24 hari Senin, saya meluncurkan Danantara Indonesia, suatu dana investasi nilainya $900 miliar lebih. Di samping saya Pak SBY, Pak Jokowi, dan semua wakil presiden yang bisa hadir kemarin. Hadir juga Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD. Saudara-saudara, ini bisa karena presiden-presiden sebelumnya yang mengamankan, yang menjaga Republik kita, yang sekian tahun tidak diinvasi oleh orang lain, yang sekian tahun tidak mengganggu bangsa lain. Inilah bernegara. Ada kekurangan tentunya, tapi sekarang kita punya potensi yang kuat, dan ternyata kita melihat di mana-mana kita bisa menghemat. Menghemat itu baik. Menghemat adalah untuk dipakai di bidang yang lebih penting. Memang kadang-kadang sulit orang yang sudah nyaman, ya kan? Banyak studi banding ke luar negeri, ya kan? Saya paham, karena rakyat kita banyak yang, ya kan, banyak anggota kader-kader kita juga nggak pernah ke luar negeri. Benar ya? Saya paham, tapi percayalah saudara-saudara, saya yang sering ke luar negeri, di luar negeri ya gitu-gitu aja. Bapak yang sering, kami belum. Tapi rakyat masih butuh. Kita selesaikan dulu berapa tahun, kita tingkatkan kesejahteraan rakyat, rakyat kuat, rakyat sejahtera, anggaran cukup, dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Dan yang akan nikmati adalah kalian-kalian, saudara-saudara yang muda-muda. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor 1, akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor 2 adalah
Amerika, nomor 3 India, ini Goldman Sachs, iya kan? China akan nomor 1 di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Di 2050, 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Kenapa ketawa, Bahlil? Siapa tahu Tuhan masih kasih saya waktu. Kan keren, Indonesia di atas Jerman nih. Saudara-saudara sekalian, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap? Mas AHY sekarang 45 ya, 46 plus 25, 46 apa? Baru 69. Wah, siapa tahu. Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing nih dua orang itu. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Pak Jokowi ngalahin saya mau bilang ngalahin gue, nggak enak, ada wartawan. Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu. Ngalahin saya 2 kali, iya kan? Ketawa lagi. Ini orang Indonesia ini seneng melihat orang susah. Aku dikalahkan, iya kan? Tapi beliau ngajak saya masuk juga gue. Oh sorry, masuk juga saya. Maaf Pak SBY ini. Banyak yang mengatakan saya kurang politisi, makanya saya kalah terus. Tapi kali ini insya Allah. Karena saya sudah belajar politik. Saya belajar dari Pak Jokowi yang mengalahkan saya. Berarti itu guru yang hebat, ya kan? Udah santai saja. Habis itu maaf ya, saya itu merasa nyaman di pemerintah Pak Joko Widodo. Saya pernah punya banyak pimpinan. Ini saya bukan apa ya, tapi benar saya rasakan. Saya kira Anda tanya semua menteri ya. Beliau itu punya suatu kelebihan. Beliau tidak suka pidato panjang-panjang. Beliau tidak suka pengarahan yang lama.
singkat, jelas. Jadi apa ya? Anda cocok dengan gaya itu, saya Pak? cocok dengan gaya itu. Pak, hampir 5 tahun ini menjadi bagian dari pemerintahan, apakah juga mengubah pandangan Bapak tentang kondisi bangsa ini ya, Pak? Karena kan melihatnya dari posisi yang berbeda. Benar sekali, Mbak. Benar sekali. Jadi saya sangat bersyukur saya diberi kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo masuk kabinet dan menjadi Menteri Pertahanan. Akhirnya saya hadir di sidang-sidang kabinet yang membahas sering tidak hanya sektor pertahanan. Jadi saya bisa ikuti perkembangan ekonomi, perkembangan pertanian, perkembangan di sektor lain. Itu satu. Kedua, saya masuk di Kementerian Pertahanan, saya melihat birokrasi kita, ya, budaya-budaya yang masih belum begitu baik. Itu koreksi diri kita sebagai bangsa. Jadi saya banyak belajar, terus terang aja. Saya banyak belajar. Menemukan situasi itu apakah mengkonfirmasi apa yang selama ini Pak Prabowo lihat sebagai masalah atau problem di negeri ini, atau mengubah pikiran Pak justru? Saya kira mengkonfirmasi, ya, dan membuat saya lebih realistis, tapi juga lebih optimistis. Lebih realistis, Pak, maksudnya? Dalam arti begini, kita bicara ya dari dulu, kita merasakan, rakyat merasakan masalah, umpamanya masalah korupsi, ya, masalah kebocoran dan tidak efisien, ya kan. Saya dan itu jadi masalah. Presiden sendiri berkali-kali, ya kan, membahas ini dan menegur, dan Anda lihat sendiri berapa pejabat yang beliau serahkan ke proses hukum, ya. Tidak ada upaya untuk melindungi mereka-mereka yang bersalah. Tapi begini, akhirnya saya sadar akar masalahnya adalah bahwa gaji pejabat-pejabat kita, gaji pegawai negeri terlalu kecil, sehingga membuat para pejabat takut akan masa depan. Ini yang membuat iklim memudahkan kebocoran dan sebagainya. Tapi tidak semua, Pak. Kejadian di Kementerian Keuangan, di pajak, remunerasinya sudah sedemikian tinggi, tapi nyolong juga Pak Prabowo. Jadi begini, jadi kalau, ya, ini saya bicara tentunya average, rata-rata, ya. Kementerian Keuangan oke, tapi rata-rata seperti itu yang saya lihat. Jadi kalau Kementerian Keuangan, ya begini, kalau negara sudah beri remunerasi yang bagus, sudah beri penghasilan yang cukup baik, masih lakukan hal-hal seperti itu, ini memang sudah harus dihukum yang sangat keras menurut saya. Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Ibu Khofifah. Saya baru jumpa, ya, baru menjelang mau Pilpres. Benar Bu Khofifah? Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Benar? Jadi memang kalau politik, ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga.
Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gimana ini? Makanya kalau urusan tentara pertahanan tanya Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Tradisi harus dimulai. Dan maaf para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya kan? Yang banyak bicara di podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita